Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Mutiara Sabda Allah, persembahan dari Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Paroki Plamongan Indah Semarang. Rabu 19 November 2025. Permenungan pada hari ini kita diambil dari Lukas 19 ayat 11 sampai 28. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan setiap sabda Tuhan, agar hati kita dilembutkan untuk boleh menjadi lahan yang subur, untuk boleh bertumbuh setiap sabda Tuhan dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau mengerti akan kerinduan hati kami untuk melakukan segala kebenaran-Mu. Bapa, siapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan setiap sabda Tuhan, sehingga kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami persembahkan hidup kami, Bapa, waktu-waktu kami dalam tangan kuasa-Mu, tangan kasih-Mu. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Lukas. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang yang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil Lukas ini, Yesus mengajak kita
untuk selalu menjaga kesetiaan dan tanggung jawab untuk menggunakan karunia Tuhan atau menggunakan talenta yang Tuhan telah berikan kepada diri kita semua. Kita percaya bahwa kerajaannya adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita diajak untuk selalu menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita. Pergunakanlah talenta yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita untuk kebaikan kita sendiri, sesama, dan untuk menyatakan kerajaan Allah di kehidupan kita saat ini. Janganlah kita selalu menyia-nyiakan talenta atau kesempatan yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Sekecil apapun, lakukanlah dengan penuh sukacita. Di saat kita merasa tidak mampu, kita harus berani mengambil langkah iman. Ya Tuhan, aku mau. Tuhan pasti akan memampukan kita untuk menjadi alatnya, untuk mewartakan kasih-Nya, untuk memperluas kerajaan-Nya. Dan kita pun harus selalu menyertakan kehidupan dalam hidup kita, menyertakan Tuhan, sehingga hati kita boleh dibentuk untuk menjadi lahan yang subur, untuk setiap firman-Nya boleh bertumbuh, berakar kuat, berkembang dan berbuah bagi sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.